Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saudaraku, sejak 17 Agustus 1945 yang lalu, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ini semua merupakan atas berkat rahmat dari Allah Ta'ala, yang harus disyukuri. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jelas, bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan adalah berkat rahmat Allah Ta'ala. Dengan demikian, kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Ta'ala kepada negara kita. Karena dengan adanya kemerdekaan, kita masih bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Andaikan belum merdeka, entah apakah kita masih hidup atau sudah mati terkena lemparan granat atau tembakan para penjajah. Dengan kemerdekaan pula, kita bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk tanpa rasa khawatir akan adanya bombardir pesawat penjajah. Dengan kemerdekaan pula kita bisa bercengkerama dengan keluarga, anak dan istri kita. Sungguh, kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada negara kita. Sehingga Allah Ta'ala sering mengingatkan lewat firman-Nya kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, namun seringkali mendustakan nikmat tersebut. Salah satunya tertuang dalam surah Ar-Rahman ayat 13 yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Penjelasan ayat tersebut diulang sebanyak 31 kali dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Kerap makna ayat tersebut membuat siapapun tertegun membacanya. Betapa kita sebagai makhluknya, terkadang terlalu sombong untuk sekadar mengucapkan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, Sang Penguasa Alam Raya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setiap kali kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sesungguhnya sangat menarik untuk kita renungkan. Sebuah kemerdekaan tentu tidak mungkin diraih tanpa adanya kemenangan, dan kemenangan mustahil didapat tanpa adanya perjuangan. Begitu juga perjuangan tidak akan berarti tanpa adanya kebersamaan dan persaudaraan. Dan persaudaraan tidak mungkin tercapai tanpa adanya ketulusan. Namun ketulusan juga tidak akan berfaedah bila tanpa didasari dengan ilmu. Dengan demikianlah, telah menjadi fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri, bahwa peran dan kontribusi orang-orang berilmu, yakni para ulama, dan para pahlawan muslim, begitu besar dan menentukan dalam perjuangan melawan penjajah demi meraih kemerdekaan. Perjuangan panjang para pendahulu bangsa ini, yang notabene mayoritas kaum muslimin, berjuang melawan penjajah di bawah teriakan takbir, mereka melawan kaum kafir. Di bawah bendera la ilaha illallah mereka berkorban jiwa dan raga. Banyak dari mereka yang menjadi syuhada, sehingga Allah Ta'ala memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa ini. Kontribusi mereka yang sangat bernilai di mata bangsa ini, harus kita syukuri dengan semangat mengukir prestasi. Saatnya kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneladani perjuangan para ulama dan pahlawan negeri ini. Meneruskan perjuangan mereka dan membawa kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang totalitas dalam segala arti dan bentuknya. Terutama bagi umat Islam yang berjumlah mayoritas di negeri ini, sudah seharusnya mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Mensyukuri kedaulatan dengan pembangunan dan persatuan. Ini menjadi bukti penghargaan kepada para pendahulu bangsa ini,
sekaligus agar Allah Ta'ala menambah nikmat-nikmatnya kepada bangsa ini. Bukankah Allah Ta'ala pasti menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur? Sebagaimana janji Allah Ta'ala lewat firman-Nya, yang tertuang dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Saudaraku, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kini kita diami, adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ia dibangun atas janji bersama seluruh warga Indonesia yang mayoritas umat Islam. Bahkan, sebagian perumus Pancasila adalah para tokoh dan ulama Muslim. Karena itu, sebagai penganut agama yang sangat menghormati janji, seluruh umat Islam wajib mentaati dasar negara tersebut, apalagi nilai-nilai yang dikandungnya selaras dengan substansi ajaran Islam. Indonesia memang bukan negara Islam, akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, meskipun tidak selevel dengan syariat agama Islam, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai konsekuensi sahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya. Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemimpin, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka peringatan Hari Kemerdekaan menuntut kita untuk merenung sejenak apakah yang telah kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan ini. Di mana sesungguhnya tuntutan itu juga menjadi tuntutan kita selaku hamba Allah Ta'ala, sebagaimana telah diabadikan dalam Quran Surah At-Taubah, ayat 105, yang artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Demikianlah firman Allah Ta'ala, yang menegaskan bahwa kita harus mengisi hidup ini dengan beramal dan bekerja untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi yang lebih baik. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengabaikan kedua amal tersebut, karena Allah Ta'ala telah memberi kita kemerdekaan. Maka sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, kita isi kemerdekaan dengan kerja keras dan kerja cerdas demi kemajuan bangsa, sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Ta'ala. Oleh karenanya, melalui peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, marilah kita jadikan momentum untuk mensyukuri nikmat yang teramat besar dari Allah Ta'ala ini. Yakni dengan mengucapkan syukur, kemudian mengimplementasikannya dengan kerja keras dan kerja cerdas, berkegiatan yang positif dan produktif demi kemerdekaan bangsa yang sesungguhnya. Sebab, sekarang kita tak lagi sedang berperang secara fisik sebagaimana ulama-ulama dan pahlawan kita terdahulu. Akan tetapi, kita masih mempunyai cukup banyak masalah, seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi, kekerasan, narkoba, dan beragam masalah dan tantangan lainnya, yang juga wajib kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan mengimplementasikan rasa syukur yang demikian, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, kita dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Namun yang juga tidak kalah pentingnya, dengan semangat kemerdekaan pula,
Marilah kita pertahankan keutuhan jati diri dan bangsa ini dengan nilai-nilai akhlak yang luhur dan nilai-nilai Islam yang tinggi. Sebab dengan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa meraih kemerdekaan dan kejayaan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya kita juga mesti menjaga kemerdekaan ini dengan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Kita tolak segala sesuatu yang akan memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan sikap hidup saling menghargai dan toleransi dalam menghadapi kemajemukan dan kebinekaan bangsa Indonesia ini. Sehingga harapan dan cita-cita para pahlawan bangsa ini dapat kita wujudkan bersama. Amin ya robbal ngalamin. Saudaraku, jika cara dakwah kami ini dinilai bermanfaat, maka bantu dakwah kami dengan cara like, komen dan share, agar semakin banyak orang yang memperoleh manfaatnya. Jangan lupa pula subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan materi dakwah terbaru dari kami, sekaligus menumbuhkan semangat kami untuk terus berusaha membuat materi dakwah terbaik yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.